Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah Cool Faithfulness Milenial kita di malam perdana tanggal 1 Februari 2021. Sebelum mulai kita akan bersatu dalam doa ya. Bapa dalam surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai Cool Faithfulness Milenial pada malam hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa itu boleh menjadi dupa yang harum bagi nama kemuliaan-Mu Bapa. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan memulai Cool Faithfulness pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan melalui lagu pada malam hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami dilayakkan oleh-Mu ya Bapa. Dan kami tahu kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu besar. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, tetap pegang tangan kami Tuhan. Biar kami boleh melalui bersama-sama dengan Engkau. Ku menang
Kami tahu bagimu tidak ada satupun perkara yang terlalu sulit Tuhan. Oleh karena itu kami taruh iman kami. Kami mau perkatakan, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada. Dan itu disediakan bagi kami ya Tuhan. Dan dipulihkan. Sekali lagi kami angkat kedua tanganmu, katakan bagi Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami ya Bapa ingin mendengarkan kesaksian daripada setiap teman-teman kami ya Bapa. Bila setiap kesaksian kami Tuhan ini boleh menjadi satu perenungan, satu kekuatan bersiap kami Bapa, bahwa kami boleh melihat kebaikan Tuhan tetap masih ada sampai kami hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan akan mendengar setiap kesaksian Bapa, dan biarlah setiap kesaksian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami sambut kesaksian pada malam hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Wah, sudah banyak yang datang nih ya. Ada emailing, ada Eda Lauren, ada Ko Michael, ada Kak Kristi, Abed, ada ada Wilson, ada Kodek. Halo Kodek. Halo Owen, hebat lo Owen, salut deh Owen. Oke, pada malam hari ini aku akan membuka ruang kesaksian bagi teman-teman yang mau cerita betapa kebaikan Tuhan. Boleh banget ya, kita persilakan. Bagi teman-teman yang mau sharing, silakan. Atau aku tunjuk aja kali ya. Kira-kira siapa ya? Boleh deh emailing? Boleh emailing? Silakan emailing. Aduh, kesaksian apa, Wan? Ya, apa yang dialami aja kebaikan Tuhan sampai hari ini. Oh, begitu ya. Iya. Kesaksian apa ya? Aduh, dadakan, Wan. Bingung, Wan. Nggak apa-apa, apa yang alami aja kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kebaikan Tuhan banyak ya sampai hari ini. Jadi kesaksian ini aja deh. Jadi waktu dulu saya itu bergerejanya di GBI Kayu Putih atau di GBI Pulau Mas.
Nah, pas menikah, saya ikut suami ke Abalau. Nah, jadi untuk yang milih-milih nih, kalau bisa cari pasangannya itu jangan ke gereja seberang karena belum tentu pas, belum tentu cocok. Semua gereja bagus, cuman pasti cara maksudnya penekanannya itu beda-beda. Nah, sudah gitu saya kebetulan itu lebih pasnya itu sewaktu kayak di GBI Kayu Putih. Nah, saya ikut suami itu udah lama ya, udah lama, sudah sempat melayani. Saya maksudnya di pas pelayanan itu saya suka. Cuman di gereja suami itu lebih kepada pengajaran, doktrin kayak gitu. Nah, sedangkan saya nggak tipe-tipenya yang apa ya, yang senang kayak pelajaran seperti itu kayak gitu. Saya lebih suka itu firman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya cuman ya cukup lama bertahan ya, dari 2003 sampai 2000 kalau nggak salah 2017. Nah, mulai dari 2017 itu saya udah mulai ya bisa dibilang namanya gimana ya? Saya pagi ikut suami, sore saya ke GBI Gajah Mada. Dengan pertimbangan itu pulangnya gampang, perginya gampang. 1 kali naik angkot M12. Nah, sudah itu terusnya kemudian saya main-main nih ke gereja yang dulu waktu saya itu di sana saya ketemu dengan kakak sekolah minggu ya, dengan Kak Bonar namanya. Oh, terus cerita-cerita, terus kata Kak Bonar, daripada susah-susah Kak kesini jauh, itu aja ke GBI PRJ katanya gitu. Oh gitu ya, iya. Terus saya belum jalan nih ke sini. Terus main ke kulnya Pulau Mas, dulu namanya FA ya. Pas main ke sana, terus Cimeri bilang, iya Ling, rumah kamu kan dekat GBI PRJ, di sana enak loh katanya gitu. Habis khotbah pulangnya dibagiin itu ringkasan kata gitu. Jadi kita nggak usah nyatet, nggak usah susah-susah. Emang dasar saya males kan. Oh ya udah deh, hayu gitu. Saya datanglah judulnya ke GBI PRJ. Ih seru juga ya gitu. Cuman saya nggak rutin, cuman sekali-sekali doang. Makin lama makin rutin, makin lama makin rutin kayak gitu. Akhirnya kapan ya? Terus udah makin lama makin rutin. Namanya puji Tuhannya suami saya tipenya itu yang nggak bukan otoriter. Saya bilang kok saya ibadahnya di sini ya kayak gitu. Nah dia pergilah sendiri, saya pergi sendiri. Nah saudara saya sih udah nyanyi ya, maksudnya nyanyi dalam artian ngoceh. Ada yang model begini suami kemana, istri kemana katanya gitu kan. Ya udahlah, diemin aja lah, masuk kiri keluar kanan, pokoknya saya happy aja lah gitu. Nah udah saya udah mulai ikut kom ya, kom 100 2019. Ternyata di tengah jalan ada pandemi. Sudah ada pandemi, terus di tempat suami itu cuma ada ibadah minggu. Komselnya, oh ya kalau komsel saya tetap ikut komsel sampai sekarang. Kalau biasanya kalau lagi offline komsel ada di rumah. Tapi kita bukan ketua komsel, bukan cuman karena kebanyakan anak kos jadi ya di rumah komselnya. Jadi terusnya pas ini pandemi saya dapat SMS tuh yang dapat rutin ya dari WA dari GBI PRJ. Ih ada ini, ada doa fajar, kan udah kepengen banget ikut doa fajar, cool. Tetapi kendalanya kan itu pagi-pagi banget sama malam. Perginya berani, pulangnya nggak berani kayak gitu. Ternyata ada yang online, wah happy banget. Ini
kalau misalnya ibaratnya kalau orang kan bilang gini, aduh ini corona bikin sengsara gini-gini. Kalau saya, aduh puji Tuhan, gara-gara corona saya bisa ikut doa fajar, bisa ikut kul kayak gitu. Jadi pas saya ikut kira-kira kan belum ada ya, belum setahun. Tapi saya udah merasakan maksudnya ada perubahan hidup lah ya, maksudnya dari firman yang didengar di doa fajar, di kul gitu ya. Terus ikut menara doa saya nggak rutin, kadang-kadang saja udah gitu, tetapi ada perubahan hidup. Nah, jadi kalau menurut saya maksudnya ini pengalaman ya, bukan ngajarin. Maksudnya gini, kalau kita itu ibaratnya semua gereja itu bagus, ada yang khotbahnya bagus, ada yang yang bagus gitu. Cuman kita itu ibarat tanaman, misalnya kalau misalnya apel Malang ditanam di di padang gurun, itu nggak bakalan tumbuh. Begitu juga kalau misalnya andai kata tumbuh pun nggak maksimal. Jadi kita itu memang udah Tuhan ciptakan sesuai nanti yang tepatnya itu di mana tanahnya dan siapa petani yang ngurus kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah merasa kita boleh keliling coba-coba gitu. Ya namanya juga masih coba-coba. Tetapi kalau kita sudah menemukan suatu tempat yang kira-kiranya kita cocok, kita bisa bertumbuh di situ gitu ya. Jadi kita udah nggak usah kemana-mana lagi lah kayak gitu. Sekali-sekali misalnya kita mau kunjungan kemana ya masih oke kayak gitu. Tetapi kita udah harus milih fokusnya kemana seperti itu. Jadi itu saja pesannya. Buat teman-teman semua, kalau misalnya milih, kalau ini pesan saya sih, kalau milih tempat itu, misalnya bukan karena kita maksudnya khotbahnya bagus atau apa segala macam. Memang sih kalau misalnya selain namanya memang ya kita kalau khotbahnya jelek juga ibarat kalau makan ke warung masakannya nggak enak, kita juga nggak bakalan mau datang lagi. Nah, tetapi selain di tempat itu khotbahnya bagus, kita juga merasa kita bisa bertumbuh, ada perubahan yang dulunya tukang marah-marah kayak gitu misalnya mulai berkurang gitu. Memang nggak bisa 100% berubah kayak gitu langsung kayak gitu ya, semua pakai proses ya. Jadi kalau misalnya di situ kita merasa bertumbuh, kita merasa bisa diubahkan, ya cobalah namanya berdoa, minta peneguhan dari Tuhan, apakah ini tempat yang tepat seperti itu. Kalau udah tempat yang tepat ya udah jangan kemana-mana lagi, sekali-sekali jajan-jajan kemana bolehlah gitu. Tapi kita harus punya suatu wadah yang dimana kita bisa bertumbuh seperti itu saja. Terima kasih Owen. Wow, sangat memberkati banget ya emailing bahwa kita diajarkan bahwa kita menjadi orang-orang yang pribadi yang kuat dalam Tuhan. Ya emailingnya benar ya iya. Iya, Wan. Oke, puji Tuhan. Oke. Thank you emailing untuk kesaksian sangat memberkati banget ya, I. Sama-sama, Wan. Oke, kita akan memuji dan menyembah Tuhan lagi. Kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya ada satu kesaksian lagi dari Wilson. Aku mau kesaksian, aku merasakan kebaikan Tuhan pada saat badan aku kurang enak, kemudian saya disembuhkan dalam waktu 3 hari. Wow, puji Tuhan ya Wilson ya. Aku juga senang pas corona begini, dengan corona saya bisa belajar dari ibadah cekat ini sebelum corona. Wah, puji Tuhan. Benar banget tuh Wilson. Aku juga sangat setuju apa yang kamu bilang ya. Oke, terima kasih buat Wilson dan emailing. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan pada malam hari ini ya. Sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan lagi. Saya
dahsyat lagi. Come on. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Come on. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Angkat suaramu, angkat tanganmu, saudara. Come on. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kau yang terbesar bagi kami Bapa, katakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sama-sama katakan haleluya. Bapa di dalam surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan apa yang menjadi kesaksian-Mu ya Bapa. Biar setiap kesaksian teman-teman Tuhan itu boleh menjadi dupa yang harum bagi nama kemuliaan-Mu Bapa. Dan semuanya kembali puji hormat untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu, firman-Mu kepada setiap kami Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu nih Bapa. Biar apa yang hamba-Mu bicarakan Tuhan, semuanya adalah berasal daripada-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Yesus. Berbicara pada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada malam hari ini kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi firman Tuhan. Mari kita buka di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita buka ya di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Oke. Aku akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Oke.
kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Oke, jadi hari ini adalah berbicara tentang mengasihi ya teman-teman. Beberapa teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami satu permasalahan yang mungkin cukup terjadi ya, apalagi di kalangan anak-anak muda di Indonesia ini ya, bahwa kita tahu ada yang saling bully-membuli sehingga yang teman satu membuli yang lain juga ikut-ikutan membuli gitu. Jadi memicu adanya berantem gitu teman-teman. Nah, jadi bahwa kita malam hari itu diingetin sama Tuhan bahwa anak-anak muda, ayo jangan mau ikut-ikutan bully yuk. Kita belajar mengasihi pada malam hari ini ya, bahwa kenapa kita harus mengasihi? Yang pertama adalah kalau kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita ingat loh Tuhan Yesus rela mati dan kayu salib itu apa? Dan dia mengalir di tangan itu mengalir ke seluruh kakinya di atas kayu salib itu 2000 tahun yang lalu. Kalau kita bayangin ya, penyertaan Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa banget ya. Tuhan Yesus aja yang dia tuh mengasihi banyak orang gitu loh, tanpa membeda-bedakan orang. Jadi semua tuh Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi. Lewat apa? Lewat pengorbanan dia di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu teman-teman. Dan kalau Tuhan Yesus aja bisa mengasihi teman-teman yang lainnya, kenapa kita nggak bisa gitu loh? Kan ya wajar sih, namakan juga kita kan masih usaha ya, nggak ada yang instan langsung jadi bisa mengasihi. Enggak, semuanya tuh butuh proses tuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya untuk kita belajar mengasihi teman-temannya. Nah, yang kedua adalah kita kalau ada teman yang menyakiti hati kita jangan jangan menyimpan dendam gitu loh. Jangan menyimpan dendam. Bukan berarti aku ngomong begini bukannya menyinggung ya. Masalahnya banyak anak-anak muda itu tuh yang kalau dia sakit tuh kayak sakit hati gitu, sakit hati banget kayak kayak nyimpen dendam, kayak pengen membalas gitu loh. Orang tuh melakukan pembalasan tuh banyak berbagai cara teman-temannya. Ada yang datang ke dukun, ada yang ngirim ini itu untuk pembalasan. Yuk teman-teman, yuk hari ini kita diingetin untuk mengasihi sesama kita. Jadi jangan sampai kita sakit hati oleh teman-teman kita sendiri ya. Kalau ada yang nyakitin hati kita, ingat teman-teman, pengorbanan Tuhan Yesus itu lebih luar biasa loh. Dia mati di atas kayu salib karena apa? Tuhan Yesus mengasihi setiap kita semua yang ada di tempat ini. Mengasihi Abed, mengasihi Wilson, mengasihi Emailing, mengasihi Ko Alek, Ko Michael, dan semua teman-teman yang ada di tempat ini ya. Jadi ya kalau ada teman-teman yang misalnya kita ketemu sama teman-teman yang kita kesel nih, aduh kalau ketemu dia tuh kayak pengen buang muka gitu loh, kayak pengen buang muka. Jangan teman-teman, yuk belajar. Kalau dia membenci kita mengucapkan kata-kata sebaliknya. Kalau dia bilang misalnya contoh ya, misalnya aku membenci si A, nah si B si A bilang, oh aku mengasihi kamu karena sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi aku dan kamu gitu loh. Jadi kita tuh jangan jangan menyimpan dendam di antara teman-teman kita satu sama lain ya. Jadi kita belajar pada malam hari ini bahwa kita yang pertama adalah harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus aja bisa mati untuk kita, kalau Tuhan Yesus bisa mengasihi kita, kenapa kita nggak bisa mengasihi teman-teman kita yang ada di luar sana ya? Walaupun kebanyakan tuh di luar sana kan memang agama lain ya yang mungkin menyakiti hati kita gitu loh. Jadi yuk belajar sama-sama ya untuk mengasihi sama kita. Aku tahu mengasihi itu memang nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan, nggak ada yang bisa jadi. Semua butuh proses dari titik 0 teman-teman. Dari 0 sampai seterusnya ya. Jadi kita belajar bahwa kita mesti mengasihi semua teman-teman kita dimanapun kita berada, baik kita di sekolah, gereja, di luar lingkungan, dan dimanapun kita berada. Kita mesti belajar mengasihi satu sama lain. Jadi jangan ada menyimpan dendam di antara
antara teman-teman yang lainnya ya. Kalau apa ya? Kalau dia mengucapkan kata-kata kutuk, kita ucapkan kata sebaliknya. Tuhan Yesus mengasihi kamu sama seperti aku juga mengasihi kamu gitu loh. Jadi kita mengasihi Tuhan Yesus bukannya apa ya, bukannya egonya kita ya, kita mengasihi Tuhan Yesus memang apa yang memang keinginan kita gitu loh untuk benar-benar mengasihi Tuhan sepenuh hati kita gitu loh. Jadi jangan pernah apa ya, dendam sama teman. Kalau kita ketemu teman-teman yang mengata-ngatai kita, sebaliknya kita ucapkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kamu gitu ya. Nah, jadi biarlah perenungan firman Tuhan kita malam hari ini boleh menguatkan setiap iman kita bahwa kita belajar mengampuni dan kita belajar mengasihi dan apa ya, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa buat setiap kita ya. Oke. Itu aja sharing dari aku pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita merenung sebentar. Kita merenung betapa kebaikan Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Teman-teman, Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib buat kita teman-teman. Sekarang pertanyaannya balik kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau mengasihi orang-orang yang kita benci selama ini? Ingat pengorbanan Tuhan Yesus teman-teman. Pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, bukan hal yang instan teman-teman. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan kita, untuk mengasihi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami Bapa. Jikalau kami Tuhan selama ini kami masih menemui orang-orang yang membenci kami ya Bapa. Tapi kami nggak mau membenci mereka Tuhan. Sebaliknya kami mau mengasihi setiap mereka Bapa. Kami mengasihi mereka bukan karena ego kami. Bukan karena kuat gagahnya kami. Tapi kami mau mengasihi karena Tuhan Yesus lebih mengasihi setiap kami Bapa. Bapa ampuni setiap kami Tuhan jikalau di hati kami masih ada perasaan dendam, pahit hati Tuhan. Tuhan lepaskan semua ini Tuhan dari kami Tuhan. Kami nggak mau dendam pada teman-teman kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pembalasan adalah hak dari Tuhan sendiri, bukan kami yang membalas. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar mengasihi setiap teman-teman kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap teman-teman kami tuh yang mungkin jikalau di luar sana masih banyak yang membenci kami Tuhan. Bukakan setiap hati dan pikiran mereka Bapa. Bahwa kami mau belajar menjadi orang yang lebih baik lagi untuk mengasihi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami minta ampun Tuhan jikalau di hati kami masih ada perasaan dendam Tuhan. Sakit hati, pahit hati Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Hari ini kami mau berkomitmen belajar untuk mengasihi setiap teman-teman kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kini dulu, sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih yang udah join pada malam hari ini teman-teman ya. Oke, mungkin ada pengumuman dari Abed atau dari Kak Michael, dipersilakan. Atau Kodek, ada pengumuman? Shalom, shalom. Halo, shalom, Kak Yung Lido. Semangat. Ya, semangat Peter. Amin, thank you Kak. God bless. YouTube. Terima kasih untuk semuanya tadi.
Thank you juga. Oke, apakah ada pengumuman dari Kodek atau ada pengumuman Kodek, Michael, Abed atau emailing? Ada, Wan. Oke, nggak ada ya. Pengumuman tidak ada, tapi mau menghimbau buat teman-teman semua bagi yang belum mengikuti SGL. Apa itu SGL? SGL ada Spiritual Guidance for Lovers ya. Apa sih itu Spiritual Guidance for Lovers? Jadi belajar mengenai batasan-batasan yang dibutuhkan generasi Yeremia untuk apa? Untuk menyongsong atau untuk memandu kehidupan kita masing-masing gitu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya boleh japri ke saya atau PC ke saya. Nanti saya jelaskan termasuk tata cara pendaftarannya ya. Nanti juga ada Bu Meling, bisa dibantu dengan Bu Meling juga. Tanggalnya itu dari akhir Februari ya. Betul ya Bu Meling ya? Bu? Kemana Bu Meling? Internetnya nggak stabil. Bu? Halo? Halo, Ya. suaranya Bu? Halo? hilang-hilang, Abed. Iya, Jelas? kenapa Jelas? Bet? Jelas. SGL akhir Februari kan ya Bu, tanggal 22 atau tanggal berapa sih Bu? 25 25. Ya. Jadi dari tanggal 25 Februari. setiap Jumat. Heeh, Yuk daftar. iya. Aku udah diberkati ya. Batch satunya. Aku udah daftar batch 2-nya. Ayo, bagi teman-teman yang belum ikut, ayo wajib ikut. Jangan mau kalah ya. Kita harus diperlengkapi. Udah akhir zaman teman-teman. Ya. Jangan sampai nanti suatu saat nanti ya teman-teman. Jangan sampai kita kalah sama si jahat. Karena kita amit-amit gitu ya. Nggak bisa ngebedain mana itu firman yang benar-benar firman, mana itu firman yang tapi dipelintir lagi sama si iblis. Yuk daftar. Aku recommended banget gitu ya. Selanjutnya ada apa itu kehidupan orientasi melayani. Jangan lupa tanggal 9 Februari juga akan dibuka ya, seri 100, 200, 300. 100 itu dasarnya prajurit Tuhan. Ya, 200 itu pelayan Tuhan ya. 300 itu akan belajar mengenai bagaimana sih untuk mempunyai hati yang benar-benar lebih better gitu loh ya. Ada pengaplikasian pelayanan 5 jawatan teman-teman. Yuk daftar juga jangan sampai kita nggak daftar, sayang teman-teman. Pengajarnya udah luar biasa, materinya bagus, apalagi yang tunggukan. Mumpung online, kalau udah offline harus datang ke gereja, ribet. Yuk daftar, ada SGL, ada ditunggu kehadirannya teman-teman ya. Jangan lupa, Tuhan memberkati. Oke, thank you Abed ya. Ada pengumuman Abed sudah jelas banget ya yang mau ikutan SGL mulai dari umur 14 tahunnya. Bagi teman-teman yang mau ikut boleh nanti langsung hubungin nomor Abed aja yang udah dimasukin oleh Kak Michael tadi di chat sini. Apakah ada pengumuman tambahan lagi dari yang lainnya? Atau emailing nggak ada lagi ya? Nggak ada. Itu Oke. paling jadi SGL itu teman-teman mulai dari 14 tahun. Jadi ada 2 bagian ya. Untuk yang teman-teman di 14 tahun itu akan diberi pelajaran mengenai bagaimana sih namanya menjalin hubungan dalam artian pertemanan ya dengan sesama, baik sesama misalnya yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok, atau cewek sama cowok itu bagaimana sih maksudnya menjalin hubungan yang baik kayak gitu loh, yang sesuai dengan firman Tuhan, biar nggak salah langkah. Dan untuk nanti yang itu dibagi, jadi awalnya semuanya ikut tuh. Nanti yang udah setelah berapa kali pertemuan khusus yang untuk 17 tahun dan 17 tahun ke atas. Nah, itu pelajaran yang mulai kalau misalnya teman-teman nih yang sudah agak dewasa, misalnya udah mulai suka-sukaan gitu dengan lawan jenis. Nah, bagaimana sih maksudnya
pacaran lah istilahnya, misalnya pacaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, nggak yang aneh-aneh, yang tidak melanggar kekudusan seperti itu. Dan andai kata misalnya ada di situ nanti pengen curhat, pengen apa itu ada kakak fasilitatornya, jadi bisa curhat, bisa tanya-tanya dan sebagainya, infonya banyak lengkap. Dari segi ekonomi, dari segi selain cinta ya namanya ekonomi, terus hubungan keluarga, misalnya dengan orang tua dan sebagainya. Pokoknya lengkap banget, rugi banget kalau nggak ikutan. Nah, kayak gitu. Bagi yang belum ikutan, sekarang kesempatannya mendaftar. Untuk jelasnya nanti bisa hubungin nomor Abed tadi yang ada di chat. Oke, itu saja, Owen. Oke, thank you Emailing dan Abed atas pengumumannya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk tutup doa, aku sarankan kepada Kakak Michael untuk kita dalam doa syafaat, doa malam. Halo Kakak Michael. Mungkin lagi nyetir, Beb. Wen. Kode aja kalau enggak. Oke. Untuk tutup doa, aku persilakan kepada Kode. Yuk kita akan doa. Teman-teman, tadi firman Tuhan yang luar biasa dari Owen tentang mengasihi dan jangan ada kepahitan. Karena Tuhan Yesus sendiri ajarkan di dalam doa Bapa kami, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga nggak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi malam hari ini yang tadi disampaikan Owen, mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita lepaskan pengampunan, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita dan menjawab doa-doa kita. Ya, jangan menyimpan kepahitan, dalam hati kita, karena kepahitan itu seperti sampah yang kita akan pendam, kita akan simpan lama-lama akan membusuk dan akan merusak hidup kita sendiri. Ya, malam hari ini firman yang luar biasa dari Owen yang singkat, jelas, tapi luar biasa memberkati kita semua. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk Owen yang telah menyampaikan sharing firman yang luar biasa buat kami, memberkati untuk kami belajar mengampuni, mengasihi. Tuhan, kami malam hari ini juga kami mengampuni teman-teman kami, orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami mau mengampuni mereka yang mungkin menyakiti kami dan mungkin kami nggak bisa lupakan apa yang mereka lakukan buat kami. Tuhan, malam hari ini kami mau mengampuni mereka. Kami mau lepaskan pengampunan buat mereka. Kami mau memberkati setiap orang-orang yang menyakiti. Entah itu mungkin orang tua, entah itu mungkin kakak atau adik atau teman-teman atau saudara atau siapapun. Tuhan, kami mau mengampuni mereka. Sehingga kami juga diampuni oleh Tuhan dan kami juga dijawab oleh Tuhan setiap doa-doa kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak muda di tempat ini, dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan seperti Daniel yang lebih daripada anak-anak teman-teman yang lain. Berkati dan jaga kekudusan, jaga kesucian, berkati hubungan antara anak-anak muda dengan orang tua dengan anak-anak dipulihkan, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, apapun yang menjadi keperluan anak-anak muda di tempat ini, yang milenial atau siapapun juga, Engkau memberkati dan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas setiap kapasitas dan talenta kami, dan tangan-Mu menyertai kami, menyertai dalam setiap hidup kami, dalam setiap masa muda kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap sekolah kuliah kami. Dan Tuhan, jauhkan kami dari kesalahan, jauhkan kami daripada dosa, jauhkan kami daripada segala pelanggaran, sehingga Tuhan, doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Owen. Oke, terima kasih Claudia atas doanya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Abed,
Wilson, emailing. Dan Jangan semua lupa teman-teman. teman-teman kita foto bersama dulu sebelum meninggalkan ruangan ya. Dimohon kesediaan untuk open kamera. Oke yuk. Semuanya open cam ya. Abed, open cam, Bet. Wilson, emailing. Yuk. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Oke, udah. Baik. Terima kasih sudah hadir sampai bertemu tanggal 8 oleh pembicara yang lebih hebat lagi ya. Bocoran sedikit pembicara dari ibu-ibu WOI ya. WOI 3. Mantap. Ya. Ibu Tirsa Dari ya? ibu WOI 3, gembalaku WOI 3 ya. Jangan lupa hadir. God bless you. God bless you. Aku pamit dulu ya. Yuk, Bye. thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Kawan, thank you Abed, Yuk. Thank you, Komai. Thank you. Meli, Pak Alex. Thank you Pak Alex, Owen, Abed, Kristi, Semangat untuk kita semua. semuanya. Bye. God bless. Milton. Izin live ya. God